Makanya yang terpenting dari pelajaran ini soal istinja itu, jadi bersuci ini menjadi hal yang penting, bukan hanya soal keabsahan sholat, tapi ternyata orang yang bersucinya tidak benar, walaupun sudah bersuci atau tidak bersuci sama sekali, ini oleh Allah akan disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisyafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bi hormati Syabdul Qadir Jilani wa khususon musannif hadzal kitab. Syaulamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warhamna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istinja'i utawi iku bab martelaaken sesuci. Jadi bab selanjutnya dari pembahasan kitab ini masalah bersuci. At-tarhibu tawi iku perkara meden-medeni min adamil istinzahi saking ora anane amri bersih, minal bauli saking ngoyo wa wiri lan yani baul. Jadi dalam pembahasan ini menjelaskan tentang ancaman atau peringatan bagi orang-orang yang tidak mau bersuci, mau bebersih dari kencing atau selainnya kencing. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna ana sapa ingsun iku namsi lumaku sapa ingsun ma'a Rasulillah satane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Famarorna mongko liwat sapa kita ala kubro ini ngatasi kuburan luru. Fakoma mongko jumeneng Kanjeng Nabi. Fakumna mongko jumeneng sapa kita ma'ahu sartane Kanjeng Nabi. Jadi di dalam hadis ini ada satu cerita bahwa suatu hari, kata para sahabat ini, pada suatu hari aku, Imam Bukhari sendiri bercerita, aku berjalan bersama Rasulullah SAW. Kemudian aku lewat ada dua kuburan. Setelah di depan kuburan, seketika itu Nabi langsung diam, berhenti tegak. Maka kami semua yang ikut dengan Kanjeng Nabi juga berdiri berhenti tegak. Faja'ala launuhu faja'ala mengko tumandang. Faja'ala mongko ndadekaken dados apa launuhu wedanane Kanjeng Nabi iku yatawayaru dadi owah apa launuhu hatta ra'ada sehingga ndredeg obah-obah apa kumu komisihi lengene klambi kurunge Kanjeng Nabi. Fakulna mongko matur sapa kita ma utawi apa laka kedue panjenengan ya Rasulullah. Faqala mongko dawuh Kanjeng Nabi, ama tasmauna ana ta ora ngrungu sira kabeh ma ing barang asma'u kang krungu sapa ingsun. Fakulna mongko matur sapa kita wa malan iku apa zaka utawi ma asma'u ya Nabi Allah. Qala dawuh Kanjeng Nabi, hadzani utawi iki kuburan loro iku rajulani ana wong lanang loro yu'adzabani kang den siksa karone fi kuburihima ing dalam kuburane rajulan azaban kelawan siksa syadidan kang banget fi dzambin ing dalam sebab dosa hayyinin kang enteng. Jadi setelah Kanjeng Nabi berhenti di depan kuburan, para sahabat juga berhenti.
Jadi para sahabat melihat Kanjeng Nabi langsung gemetar, wajahnya berubah. Jadi Nabi ketakutan, wajahnya berubah memerah, kemudian lengan bajunya bergemetar. Akhirnya para sahabat tanya, wonten napa Kanjeng Nabi? Akhirnya Nabi bersabda, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku dengar? Sahabat jawab, wa madza? Suwanten napa Kanjeng Nabi? Kula mboten mireng napa-napa. Akhir Kanjeng Nabi bersabda, hadzani rajulan. Jadi di kuburan ini ada dua orang laki-laki yang sedang disiksa di dalam kuburnya dengan siksa yang sangat berat hanya sebab dosa yang ringan. Jadi ini bisa digambarkan, ada dua orang laki-laki di kubur ini disiksa oleh Allah dengan siksaan yang sangat berat hanya gara-gara dosa yang ringan. Jadi akhirnya sahabat bertanya, penasaran, dosanya ringan, kenapa siksanya kok berat? Akhirnya faqulna wa bima dzaka? Dosa napa Kanjeng Nabi? Kok sampai disiksa kelawan siksa sing abot? Kala dawuh Kanjeng Nabi, kana ono sapa ahaduma salasina rajulan iku la yastanzihu ora amri bersih sapa ahad minal bauli saking nguyu. Wa kana lan ono apa sapa al akhiru wong kang weneh iku yu'zi nglarakaken sapa akhir annasa ing menungso bilisanihi kelawan lisane akhir wa yamshi lan lumaku sapa akhir bainahum antarane nas bin namimati kelawan adu-adu. Ya akhirnya ketika ditanya dosa napa yang kali ini kok disiksa kelawan siksaan yang sangat berat nih Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh bahwa ketahuilah salah satu dari dua ini, satu yang pertama ini dia tidak mau bersuci ketika kencing. Jadi ketika kencing dia tidak mau gak cewek bahasanya, gak gelem bebersih. Atau juga cewek bebersih tapi tidak memenuhi standar syar'i. Jadi sakarepe dhewe. Jadi tetap najis awake, kemudian dia tetap sholat dengan sesuci yang sembarangan, yang sembrono, terus dengan sesuci yang sembrono itu dia sholat. Nah, jadi hanya sebab ini memang kelihatannya sepele. Jadi hanya dia habis kencing gak cewek atau cewek tapi cewek dengan cewek sing belum memenuhi standar syar'i. Makanya di dalam kitab fikih itu dijelaskan bahwa istinja itu memang pokoknya membersihkan dari najis, tapi sunnahnya memang istibro, jadi berusaha dibersihkan. Sebab rata-rata orang yang kencing itu biasanya umumnya, ya bukan umumnya, kadang banyak orang kencing itu tidak bisa tuntas, belum bisa tuntas, sehingga ketika dibuat berdiri atau dibuat jalan keluar lagi tanpa sengaja. Lah itu terus dipakai untuk sholat, padahal tetap najis. Makanya sunnahnya di dalam fikih itu disunatkan istibro, jadi berusaha bersih. Ya biasanya dengan kalau kencing, kalau laki-laki dengan dehem biasanya, itu sambil ndodok, atau kalau terlalu gemuk nggak bisa ndodok, malah memang sunahnya ndodok. Tapi bagi orang gemuk yang nggak bisa ndodok, atau bahkan kalau ndodok nggak bisa tuntas, lebih baik berdiri. Makanya yang paling penting adalah yastansi, jadi tuntas bersih, sehingga ketika dibasuh dengan air tidak keluar lagi. Hanya gara-gara ini orang laki-laki itu disiksa oleh Allah. Jadi dia tidak pernah, bukan barangkali tidak cewek, tapi ceweknya belum benar. Ini yang pertama. Dan orang laki-laki yang kedua ini disiksa oleh Allah hanya gara-gara lisannya pelin-pelan, ngomongnya kepada orang berbeda-beda. Si A ngomong begini, B begini. Jadi atau bahasa sekarangnya tukang adu-adu. Jadi tukang adu, ngedu. Jadi ngomong tidak pernah sama. Ngomong pada satu orang A, ngomong pada orang lain B.
Jadi tukang adu-adu. Maka ini kedua orang ini oleh Allah disiksa dengan siksaan yang berat. Nah, makanya di dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab tasawuf terutama, jadi orang namimah ini, orang yang suka adu-adu, ini memang termasuk dosa yang dapat murka oleh Allah. Makanya Nabi lewat mendengar kedua orang ini disiksa dengan siksaan yang berat. Apa terusannya hadis? Fada'a mongko nyuwun Kanjeng Nabi bijari data ini kelawan pelapah loro min jaro itin nahli saking piro-piro pelapai kurma. Faja'ala mongko dadosaken Kanjeng Nabi fi kulli qabrin ing dalem saben-saben kuburan wahidatin kang siji. Kulna matur sapa ingsun. Wal yang fa'uhum ana ta manfaati ing kubru apa zalika mengkono-kono jarida kala dawuh Kanjeng Nabi na'am iya. Yukhafafu den entengaken anhuma saking rajulani mata selagine isih tetep apa jari data ini iku bata ini teles karuni. Jadi ketika setelah Nabi mendengar itu, Nabi meminta pada sahabat, tolong ambilkan aku, potongkan aku pelapah kurma. Jadi tidak hanya kurma, akhirnya 2 pelapah kurma diambil oleh Kanjeng Nabi, ditancapkan di atas kuburannya masing-masing orang ini, 2 kuburan ini. Setelah itu baru ditancapkan, sudah tidak bersuara lagi. Nabi tidak mendengar jeritan suara dalam kubur. Jadi akhirnya sahabat nanya, "Napa niki enten manfaate ngeten niki?" Ditancapkan, "Iya." Kanjeng Nabi, "Iya, betul." Jadi sesuatu yang basah ditancapkan ke kubur itu punya manfaat selama dia masih basah. Makanya para ulama sunnah memang kalau dianjurkan kalau ke kubur ya tidak hanya sekedar doa, tapi kalau setelah itu ya cara bahasa sekarang nyekar, bawa kembang, bawa apa, karena selama kembangnya atau apa bunga-bunganya masih basah, ini akan selalu memintakan ampun pada orang yang ada di dalam kubur. Makanya kata Nabi, selama ini masih basah, orang ini tidak akan disiksa lagi karena dapat doa dan dapat minta ampunan dari pelapah 2 kurma ini. Makanya para ulama akhirnya mengambil satu natijah bahwa sesuatu sunnah memang dianjurkan meletakkan sesuatu ya kembang atau tanaman di atas kubur, memang sengaja ditanam untuk apa? Untuk agar bisa mendoakan untuk orang yang mati. Sesuai dengan hadis ini memang apa manfaatnya ada. Selama pohonnya masih hidup, tumbuhannya masih hidup atau kembangnya masih basah, akan selalu memintakan ampun. Makanya yang terpenting dari pelajaran ini soal istinja itu, jadi bersuci ini menjadi hal yang penting, bukan hanya soal keabsahan sholat, tapi ternyata orang yang bersucinya tidak benar, walaupun sudah bersuci atau tidak bersuci sama sekali, ini oleh Allah akan disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqu wedya sira kabeh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama ana angi pesine uta ingsun laku maring sira kabeh iku biman silatil walid kelawan nggoni-nggoni wong tuwa. U'allimukum mulang sapa ingsun ing sira kabeh. Fa idza jaa mongko nalikane wis teka sapa ahadukum sahasine sira kabeh algho itu ing tempat atau WC, fala yastaqbil mongko aja madhep sira kabeh, mongko aja ngadhep sapa ahad al kiblat ing kiblat, wala yastadbiruha lan aja ngungkuri sapa ahad ing kiblat, wala satib lan aja amle berbesi biyaminihi kelawan tangan tengene. Jadi Nabi juga menambahkan di dalam hadis ini soal
bersuci bahwa memang istinja atau ketika kita berak, kencing, maka hendaklah kita jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dan juga ketika ngenge atau pipis kayak cewek jangan pakai tangan kanan. Makanya di dalam kitab fikih itu dijelaskan bahkan ketika ngengei atau beraknya, beolnya itu di tempat yang terbuka, maka menghadap kiblat atau membelah kiblat ini hukumnya haram. Tapi kalau untuk tempat-tempat yang memang sudah disediakan untuk berak dan sifatnya tertutup, maka tidak haram, hanya kurang bagus, tidak afdol. Sebaiknya tetap kalau membuat WC tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Wa an Makhul qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala yento den uyui apa bi abwabil masajidi kelawan pira-pira lawangi masjid. Ini Nabi melarang pintu-pintu masjid dikencingi. Apa ini maksudnya? Kalau secara makna biasa mungkin zahirnya kencing di depan pintu masjid, ya makna zahir. Kenapa? Satu, itu tempat murur, tempat lewatnya banyak orang, sehingga kencing di situ itu adalah idza, menyakiti banyak orang, bau, jijik dan seterusnya, sehingga bisa jadi dosa. Atau larangan ini berlaku karena indikasi orang yang kencing di pintu masjid ini sebuah penghinaan, merendahkan tanda-tanda kebesaran Allah. Padahal masjid itu termasuk syiar syairillah. Jadi wa may yu'azzim syairallaha fahuwa min taqwal qulub. Padahal perintahnya tempat atau apapun yang menjadi simbol-simbol kebesaran agama Allah itu harus dimuliakan. Padahal masjid, apalagi tempat-tempat ibadah ini termasuk syiar, tanda-tanda kebesaran agama Allah harus dimuliakan. Ketika dilecehkan, dihina, direndahkan, ini tidak diperkenankan, tidak boleh. Makanya Nabi melarang kencing di pintu masjid. Pintu-pintu masjid maknanya bisa jadi ada dua. Satu, karena ini tempat murur, tempat lewatnya banyak orang, sehingga menyakiti orang-orang yang lewat mau masuk ke masjid, terganggu dengan bau pesing dan seterusnya, atau jijik, bau berak, bau kotoran, sehingga orang tidak suka. Yang kedua, mengindikasikan larangan ini ada unsur merendahkan syiar syairillah. Padahal perintahnya Allah, perintahnya agama, kita diperintah sebagai umat Islam untuk tetap mengagungkan tanda-tanda syiarnya, tanda-tanda kebesaran agama Allah. Termasuk diantara tanda-tanda kebesaran agama Allah itu adalah masjid-masjidnya Allah. Demikian yang biasa saya sampaikan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.